Kurelakan calon suamiku untuknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Langit sore itu begitu sendu, seolah ikut merasakan luka yang mengendap di dada Asa. Di meja kamarnya yang penuh bunga melati kering, tergeletak sebuah kotak kecil berwarna perak. Cincin pertunangannya dengan Ilham. Asa menatap cincin itu lama. Jari-jarinya gemetar ketika menyentuhnya. Seakan logam dingin itu bisa membakar hatinya sendiri. Pintu kamar diketuk pelan. Suara lembut tapi penuh beban terdengar di baliknya. "Sa, boleh kakak masuk?" Suara itu. Suara Usi, kakaknya. Asa buru-buru menyeka air mata. "Masuk aja kak," jawabnya pelan. Usi melangkah perlahan. Wajahnya pucat. Mata sembab seperti baru saja menangis juga. Ia duduk di tepi ranjang, tepat di hadapan adik yang selama ini selalu menuruti kehendaknya. "Aku mau ngomong sesuatu." Usi memulai dengan suara bergetar. Asa hanya diam, menatap lantai. "Aku tahu ini mungkin egois, tapi kakak nggak bisa lagi nyembunyiin perasaan ini," ucap Usi. Asa menegakkan tubuh, berusaha tersenyum meski dadanya berdenyut sakit. "Perasaan apa, Kak?" Usi menarik napas panjang, matanya mulai basah. "Aku suka sama Ilham, Sa. Bahkan sebelum kamu dijodohkan sama dia." Dunia Asa seolah berhenti. Detik jam dinding terdengar begitu keras di telinganya. "Kakak suka sama Ilham?" Suaranya hampir tak terdengar. Usi mengangguk, menatap Asa dengan mata memohon. "Aku gak minta kamu ngerti, tapi aku minta satu hal, Sa. Tolong relakan Ilham untuk kakak." Seketika, dada Asa sesak. Ia ingin marah, ingin berteriak, tapi suaranya tertelan oleh air mata. "Relakan?" Asa tersenyum getir. "Kak, Ilham itu calon suamiku. Kami udah tunangan. Kakak tahu betul perjuangan kami buat sampai titik ini kan?" Usi menunduk. "Kakak tahu, Sah. Tapi aku juga tahu Ilham gak benar-benar mencintaimu seperti kamu mencintainya." Kata-kata itu menusuk jantung Asa. "Apa maksudmu, Kak?" "Ilham pernah bilang padaku dulu kalau dia sebenarnya sudah jatuh cinta pada seseorang. Tapi waktu itu dia nggak tahu kalau yang dijodohkan dengannya itu kamu, adikku sendiri," jawab Usi. Kata-katanya terdengar sangat meyakinkan. Asa membeku, tangannya gemetar tak terkendali. "Dan orang itu, kakak?" Suaranya parau. Usi menangis. "Iya, Sah, orang itu aku," jawabnya. Ruangan hening, hanya suara isak tangis yang menggema pelan. Asa bangkit, mengambil kotak cincin dari meja, lalu menatapnya lama. Air matanya jatuh satu persatu. "Jadi semua ini bukan jodohku," katanya lirih. "Mungkin Tuhan memang lebih memilih kakak untuk Ilham." Lanjutnya lagi. Usi menatap Asa dengan mata merah. "Kamu gak marah, Sah?" Asa menggeleng. "Aku marah, tapi lebih banyak sakitnya daripada amarahnya. Kalau Ilham memang bahagia sama kakak, aku akan mundur," jawab Asa. Usi terisak, memeluk adiknya erat. "Maafin kakak, Sah. Kamu terlalu baik." Asa tersenyum di bahunya, meski bibirnya bergetar. "Baik? Enggak, Kak. Aku hanya sedang belajar merelakan," jawab Asa. Cincin itu akhirnya berpindah tangan malam itu. Setelah obrolan selesai, Usi berpamitan untuk kembali ke kamarnya. Sesampainya di kamar dan mengunci pintu, Usi berdiri terpaku. Kotak cincin perak di tangannya bergetar kecil. Lalu perlahan, bibirnya terangkat membentuk senyum tipis. Senyum yang tidak lagi tulus. "Berhasil," bisiknya. "Semua berjalan sesuai rencana," gumamnya lagi. Ia membuka kotak itu, menatap cincin yang berkilau lembut di bawah cahaya lampu. Cincin yang seharusnya melingkar di jari Asa, bukan di tangannya. Namun bagi Usi, yang penting bukan cintanya Ilham, melainkan rasa menang atas adiknya sendiri. Usi melangkah ke depan cermin. Wajahnya terlihat cantik, matanya bersinar licik. "Ilham gak mencintaiku. Memangnya kenapa?" gumamnya pelan.
Cinta bisa dibangun setelah pernikahan. Yang penting aku punya dia. Lanjutnya lagi. Lalu dia tertawa kecil. Dalam pikirannya terngiang kembali percakapan sore itu. Ketika ia membohongi Asa dengan wajah memelas. Aku tahu ini egois, tapi Ilham mencintaiku, Sah. Kalimat itu sukses membuat Asa terdiam, luluh dan akhirnya menyerahkan segalanya. Padahal Ilham sama sekali tidak tahu soal kebohongan itu. Sebelum Asa sempat berpikir jernih, Usi sudah memainkan perasaan bersalah dan kasih sayang adiknya sendiri. Dan kini, kemenangan itu terasa manis di lidahnya. Usi menatap ponselnya. Tidak ada pesan masuk dari Ilham, dan itu membuat hatinya sedikit panas. Ilham, nanti juga kamu akan tahu siapa yang paling pantas jadi istrimu. Gumam Usi. Ia lalu duduk di tepi ranjang, memandangi cincin itu lama-lama. Seolah bayangan Asa masih menatapnya dari dalam perak berkilau itu. Maaf, Sah, katanya dingin. Tapi kadang cinta nggak butuh kejujuran, hanya keberanian untuk merebut. Ucapnya kemudian tersenyum licik. Di kamar sebelah, suara isak Asa terdengar lirih, tapi Usi tidak bergeming. Ia hanya tersenyum tipis, menutup kotak cincin itu rapat-rapat, lalu berbaring di ranjang dengan hati yang penuh kepuasan. Keesokan harinya, aroma nasi goreng dan teh hangat memenuhi ruang makan keluarga, tapi suasananya jauh dari kata hangat. Asa duduk diam di kursi, wajahnya pucat, mata sembab karena semalaman tak bisa tidur. Abi dan Umi tampak tengah menyiapkan sarapan seperti biasa, mencoba mencairkan suasana. Namun di ujung meja, Usi duduk dengan wajah berseri, seolah tidak terjadi apa-apa semalam. Ia menyisir rambutnya rapi, bibirnya dihiasi senyum halus yang menipu. Abi menatap kedua putrinya bergantian. Tumben kalian sarapan bareng? Biasanya Usi masih di kamar jam segini, katanya ringan. Usi tersenyum manis. Ya, Usi sengaja bangun pagi, Bi. Soalnya Usi mau ngomong sesuatu yang penting, ucap Usi. Asa menunduk. Ia sudah tahu kemana arah pembicaraan itu. Jantungnya berdetak cepat, tapi ia tetap diam. Abi dan Umi saling berpandangan. Ada apa, Nak? Tanya Umi lembut. Usi menarik napas panjang, lalu menatap kedua orang tuanya dengan wajah yang dibuat-buat tenang. Abi, Umi, Asa udah mutusin buat batal nikah sama Ilham, ucapnya. Sendok di tangan Umi langsung terjatuh ke piring. Batal? Umi menatap Asa kaget. Astagfirullah, kenapa, Nak? Asa menelan ludah. Ia ingin menjawab, tapi suaranya terkunci. Ia hanya bisa menunduk makin dalam. Melihat Asa diam, Usi mengambil alih. Karena Asa sadar kalau perasaan Ilham sebenarnya bukan buat dia. Ia menatap Umi penuh keyakinan. Dan setelah bicara semalam, Asa juga sudah ngasih restu kalau Ilham lebih cocok sama aku. Lanjutnya, Abi mematung. Suasana meja makan berubah hening. Hanya terdengar detik jam dinding yang terasa memekakkan telinga. Apa yang kamu bilang, Usi? Tanya Abi akhirnya. Nadanya berat. Kamu mau gantiin Asa menikah dengan Ilham? Tanya Abi lagi. Usi mengangguk, pura-pura menunduk sopan. Iya, Bi. Usi cuma pingin jaga nama baik keluarga. Daripada pernikahan batal dan orang-orang ngomong enggak, biar Usi aja yang ganti. Jawabnya. Umi menatap Asa, matanya berkaca-kaca. Benar, Sah? Kamu rela? Asa mengangkat kepalanya perlahan. Matanya basah tapi senyumnya lemah. Iya, Umi, kalau itu yang terbaik, jawabnya lirih. Abi menghela napas panjang, menatap dua anak perempuannya dengan campuran bingung dan kecewa. Ia tahu ada sesuatu yang janggal. Asa tampak terlalu tenang untuk sebuah keputusan sebesar itu. Namun, Usi menutup semua ruang curiga dengan kepandaiannya berbicara. Abi, Umi, percayalah, ujar Usi lembut. Ilham akan lebih bahagia sama aku, katanya. Asa menunduk lagi, air matanya jatuh ke piring tanpa suara. Ia menggenggam ujung bajunya kuat-kuat, berusaha menahan tangis yang ingin pecah. Abi hanya menghela napas berat. Baiklah, kalau memang sudah diputuskan, Abi akan bicara dengan keluarga Ilham sore nanti, ucap Abi tegas. Usi tersenyum puas. Terima kasih, Bi. Dan di bawah meja,
Asa memejamkan mata, hatinya perih. Ia merasa kecewa, tapi kebahagiaan orang yang disayanginya adalah yang utama. Dia memang mencintai Ilham, tapi dia juga mencintai kakaknya. Ditambah dia tahu kalau Ilham mencintai kakaknya juga. Asa mencoba merelakan, meski itu tak mudah. Sore harinya, langit tampak mendung, seolah ikut menahan sesuatu yang berat di udara. Suasana ruang tamu keluarga Asa dipenuhi wajah-wajah tegang. Di sana, keluarga Ilham telah datang. Ayah, ibu, dan Ilham sendiri duduk dengan raut heran dan kebingungan. Abi membersihkan tenggorokannya dengan meneguk teh, mencoba memulai percakapan yang sejak tadi terasa sulit keluar. Terima kasih sudah datang, Pak Bu, Ilham. Abi menatap semua yang hadir, lalu menghela napas berat. Saya minta maaf atas kabar mendadak ini. Pernikahan antara Asa dan Ilham, kami putuskan untuk dibatalkan. Kata-kata itu jatuh seperti petir di ruangan itu. Ibu Ilham langsung menatap dengan mata membesar. Astagfirullah, dibatalkan. Kenapa, Pak? Sementara Ilham, yang sejak tadi menatap Asa dengan senyum lembut, kini mematung. Dibatalin? Suaranya serak, nyaris tak percaya. Kenapa, Asa? Asa hendak menjawab, tapi belum sempat membuka mulut, Usi lebih dulu bicara. Itu keputusan bersama Ilham, katanya cepat. Wajahnya tampak tenang, tapi matanya berkilat puas. Ilham menoleh ke Usi. Ia bingung. Keputusan bersama? Aku bahkan gak tahu apa-apa. Asa, ini maksudnya apa? Ilham kini kembali menatap Asa. Asa membuka mulut. Aku... Tapi lagi-lagi, Usi memotong dengan cepat. Asa cuma gak enak ngomong, Ham. Sebenarnya dia yang minta supaya hubungan ini disudahi, ucap Usi. Semua mata kini menatap Asa. Umi tampak menunduk, menahan sedih. Abi memejamkan mata sebentar, tak tega melihat putrinya seperti itu. Sementara Ibu Ilham berbisik pada suaminya. Wajahnya terlihat sangat kecewa. Ilham masih belum bisa menerima. Ia menatap Asa dengan sorot yang memohon penjelasan. Sah, kenapa kamu gak ngomong langsung ke aku? Apa aku ngelakuin kesalahan? Suaranya lirih, penuh kebingungan. Asa menatap Ilham. Air matanya sudah menetes. Tapi sebelum sempat bersuara, Usi kembali menyela. Ilham, tolong jangan salahin Asa. Dia cuma berpikir kamu lebih cocok sama aku, ucap Usi. Ruangan mendadak hening. Kalimat itu membuat semua orang terpaku. Ibu Ilham menoleh cepat. Maksudmu Usi, bagaimana? Tanya Ibu Ilham. Usi menunduk pura-pura malu. Aku tahu, ini mungkin kedengarannya aneh, Bu. Tapi, kami sudah sering berkomunikasi, dan Asa tahu perasaan kami. Jawabnya. Ilham menatap Usi tajam. Jelas-jelas terkejut. Apa? Komunikasi? Kapan? Aku bahkan gak pernah. Ilham, potong Usi cepat, dengan suara yang terdengar halus namun mengendalikannya. Kamu mungkin lupa, tapi setiap kamu cerita tentang masa depan, aku tahu kamu juga mempertimbangkan aku, bukan Asa. Ia memaksa senyum samar, sementara semua mata kini menatap Ilham dengan curiga. Ilham menggeleng bingung. Aku gak pernah bilang kayak gitu. Asa, tolong jelasin. Apa benar kamu yang mau mundur? Tanya Ilham. Asa berusaha bicara. Ilham, aku... Namun, Usi lagi-lagi menindih suaranya dengan nada tenang yang mematikan. Udah Sah, jangan bikin Ilham makin bingung. Kamu sendiri yang bilang tadi malam kamu ikhlas kan? Kata ikhlas itu membuat Asa tak bisa lagi menahan air mata. Ia hanya menunduk dalam diam. Tenggorokannya tercekat. Abi memandang Asa dengan iba, tapi tak tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik semua ini. Ilham terdiam. Pandangannya berganti-ganti antara Asa dan Usi. Lalu, dengan suara pelan tapi penuh kekecewaan, ia berkata, kalau memang itu keputusan kamu, Sah, aku gak bisa maksa. Ucapnya. Asa menatap Ilham dengan pandangan kosong. Bibirnya bergetar, tapi tak ada kata yang keluar. Ia tahu seharusnya ia bicara. Tapi setiap kali ia mencoba, suara Usi selalu lebih dulu menguasai ruangan. Usi hanya menunduk, menyembunyikan senyum tipis di balik wajah sedihnya yang dibuat-buat. Rencananya berjalan sempurna.
Di malam harinya, setelah keluarga Ilham pamit dengan wajah kecewa, hanya keheningan yang tersisa. Asa duduk di teras belakang, menatap langit gelap tanpa bintang. Matanya bengkak, pikirannya kalut. Semua terjadi begitu cepat. Ilham menatapnya penuh luka sebelum pergi, dan Asa tak bisa menjelaskan apapun. Semuanya sudah dikuasai Usi. Pintu belakang terbuka pelan. Abi keluar, membawa 2 cangkir teh hangat. "Minum dulu, Nak," katanya lembut sambil duduk di sebelah Asa. Asa tersenyum samar, menerima teh itu dengan tangan gemetar. Beberapa saat mereka hanya diam. Angin malam bertiup pelan, membawa aroma tanah basah setelah hujan sore tadi. "Asa," suara Abi terdengar tenang tapi dalam. "Abi boleh nanya sesuatu?" Asa menatapnya ragu. "Boleh, Bi." Abi menarik napas panjang. Abi udah tua, tapi bukan berarti Abi nggak bisa membaca raut wajah anak-anak Abi. Ia menatap Asa tajam tapi penuh kasih. "Waktu kamu di ruang tamu tadi, Abi lihat mata kamu minta tolong, tapi kamu diam. Kenapa?" Asa menggigit bibirnya. Air matanya kembali menggenang. "Abi," suaranya serak. "Aku takut kalau aku ngomong, semuanya makin rusak," katanya lirih. "Rusak gimana?" tanya Abi tak mengerti. "Hubungan aku sama Kak Usi, sama Ilham." Asa menunduk. "Aku gak mau jadi penyebab keretakan keluarga." Lanjutnya lagi. Abi menatap Asa lama, lalu menepuk bahunya lembut. "Asa, kejujuran itu gak pernah merusak keluarga. Justru kebohongan yang pelan-pelan menghancurkan semuanya." Suara Abi bergetar pelan tapi tegas. "Kamu gak harus ngorbanin diri kamu demi menutupi kesalahan orang lain," ucap Abi lagi. Nadanya masih tegas. Asa menatap Abi, matanya berkaca-kaca. "Abi, kalau ternyata semuanya cuma kebohongan dari Kak Usi, apa Abi masih bisa maafin dia?" tanya Asa. Abi terdiam. Ada sesuatu di matanya, percampuran antara sedih dan curiga. "Kamu mau bilang Usi bohong?" Asa tidak menjawab, hanya menunduk dan menangis dalam diam. Abi menatap ke arah pintu rumah, ke arah kamar Usi. Pikirannya mulai berputar. Ia ingat betul bagaimana Usi terlihat terlalu tenang tadi siang, bahkan terlalu siap dengan semua jawaban. Dan Asa, anak yang paling jujur, paling lembut, tidak mungkin bertindak sejauh itu tanpa alasan kuat. Abi berdiri perlahan. "Besok pagi, Abi mau bicara sama Usi. Abi pengen dengar langsung dari mulutnya," ucap Abi tegas. Asa cepat menatapnya panik. "Jangan dulu, Bi. Kak Usi pasti marah." Abi tersenyum kecil, menepuk kepala putrinya. "Kalau dia marah karena Abi nyari kebenaran, berarti ada sesuatu yang dia sembunyikan," jawab Abi tenang. Asa terdiam. Dadanya semakin sesak. Ia tahu Usi licik, tapi ia juga tahu kakaknya pandai bersandiwara di depan orang tua. Abi menatap langit malam, kemudian berkata pelan, "Abi nggak mau lihat kamu nangis terus, Sa. Kalau kamu benar, Abi akan pastikan semuanya terbuka." Sementara di kamar lain, Usi sedang menatap cermin sambil mengoleskan lip balm di bibirnya. Ia tersenyum kecil, memandang pantulan dirinya sendiri. "Sebentar lagi, Ilham akan jadi milikku," gumamnya sambil tersenyum bahagia. Pagi harinya, udara terasa dingin dan menegangkan. Asa terbangun lebih awal, tapi bukannya menyiapkan sarapan seperti biasa, ia hanya duduk di pinggir tempat tidur, memeluk bantal erat-erat. Di luar kamar terdengar suara langkah Abi, tegas dan teratur. Pertanda beliau sudah siap membicarakan sesuatu yang penting. Tak lama kemudian terdengar suara Abi dari ruang tamu. "Usi, tolong kesini sebentar. Abi mau bicara." Usi yang sedang berdandan di depan cermin berhenti sejenak. Ia menatap pantulan wajahnya, memastikan senyum dan nada suaranya tetap lembut seperti biasa. "Pagi-pagi udah serius banget," gumamnya pelan, sebelum keluar dari kamar. Di ruang tamu, Abi duduk di kursi rotan kesayangannya. Wajahnya tenang, tapi matanya tajam. "Duduk, Nak." Usi duduk di seberang, tersenyum sopan. "Abi mau bahas apa, Bi?" Abi menatapnya dalam diam selama beberapa detik sebelum akhirnya bicara. "Abi cuma pengen tahu satu hal, Usi. Benarkah Asa yang minta membatalkan pernikahannya dengan Ilham?" Pertanyaan itu seperti petir di pagi hari. Usi sempat terkejut, tapi segera menguasai diri. "Iya, Bi. Asa yang ngomong sendiri semalam.
Abi juga lihat sendiri kan dia setuju. Abi mengangguk perlahan, masih menatap tajam. Abi lihat iya, tapi Abi juga tahu tatapan anak-anak Abi. Tatapan Asa waktu itu bukan tatapan orang yang yakin, tapi orang yang dipaksa. Senyum di bibir Usi sedikit memudar. Abi, jangan salah paham. Asa cuma gak tega ngomong langsung, makanya aku bantu jelasin. Abi mencondongkan tubuh sedikit ke depan. Bantu jelasin? Atau ambil alih semua pembicaraan? Usi terdiam sepersekian detik. Tangannya di pangkuan mengepal kecil, tapi ia cepat menutupi gugupnya dengan senyum. Abi, aku cuma berusaha menenangkan suasana. Masa aku mau diam aja waktu Asa bingung ngomong? Abi menghela napas panjang. Usi, kamu kakak. Seharusnya kamu melindungi adikmu, bukan menggantikan tempatnya tanpa izin yang jelas. Nada suara Abi tetap tenang, tapi penuh tekanan. Usi mulai gelisah. Abi, aku cuma mikir yang terbaik untuk keluarga. Lagi pula kalau pernikahan Asa batal dan aku ganti, bukannya itu menyelamatkan nama baik kita. Abi menggeleng pelan. Nama baik keluarga bukan diselamatkan dengan kebohongan, nak. Kata kebohongan itu membuat jantung Usi berdegup kencang. Ia menatap Abi, berusaha tetap tenang. Abi, maksudnya apa? Aku nggak bohong. Abi bersandar di kursi, menatapnya dalam-dalam. Kalau kamu jujur, kenapa wajahmu berubah sejak Abi tanya? Usi tercekat, bibirnya ingin membalas, tapi tidak ada kata keluar. Untuk pertama kalinya, ia kehilangan kendali dalam percakapan. Abi bangkit berdiri. Sebelum kamu jawab lebih jauh, Abi minta kamu jujur. Apakah benar Ilham mencintaimu seperti yang kamu bilang ke Asa? Usi menggigit bibirnya. Ia tahu, satu kata salah bisa menghancurkan segalanya. Ilham, suaranya kecil. Aku rasa, iya. Abi memotong cepat. Rasa atau fakta? Tanyanya tegas. Hening. Suara burung di luar jendela terasa jauh sekali. Usi menunduk, jari-jarinya saling menggenggam, dan butiran keringat muncul di pelipisnya. Dari balik pintu kamar, Asa mengintip dengan jantung berdebar keras. Ia ingin tahu apakah Abi akan tahu semuanya hari ini. Abi menatap putrinya lama sekali, lalu berkata pelan tapi tegas. Usi, Abi gak akan marah kalau kamu jujur. Tapi kalau Abi tahu kamu bermain dengan kebohongan dan perasaan adikmu, Abi yang akan kecewa. Usi menatap Abi, matanya berair. Tapi bukan karena menyesal, melainkan karena terpojok. Abi gak ngerti, aku cuma pengen dicintai juga, katanya lirih. Suaranya nyaris seperti bisikan. Abi memandangnya dalam diam. Untuk pertama kalinya, wajahnya menunjukkan duka yang dalam. Bukan hanya karena kecewa, tapi karena melihat anak sulungnya berubah menjadi sosok yang haus pengakuan. Sementara di dalam kamar, Asa menutup mulutnya menahan isak. Setelah Abi meninggalkan ruang tamu, Usi duduk membeku di kursinya. Wajahnya pucat, napasnya berat. Untuk pertama kalinya, kebohongan yang ia rajut dengan rapi mulai terurai di hadapan ayahnya sendiri. Ia tahu, kalau Abi terus menggali, semua akan terbongkar. Dan kalau itu terjadi, bukan hanya dirinya yang kehilangan ilham, tapi juga kepercayaan seluruh keluarga. Usi menatap ke arah pintu kamar Umi. Matanya berubah lembut namun penuh siasat. Kalau Abi mulai curiga, gumamnya pelan. Maka aku harus balikan keadaan. Ia berdiri perlahan, lalu berjalan menuju kamar Umi. Ketika pintu dibuka, Umi sedang melipat pakaian. Usi langsung memeluk ibunya erat, menangis terseduh-seduh seolah dunia runtuh di atas kepalanya. Umi tahu nggak? Abi marah sama aku, isaknya. Umi terkejut, menepuk-nepuk punggungnya. Loh, kenapa? Kalian ribut? Usi menggeleng cepat, menahan tangis tapi memastikan suaranya terdengar pilu. Abi nuduh aku bohong, Mi. Katanya aku fitnah Asa, padahal aku cuma pengen bantu. Ia menangis makin keras, wajahnya disembunyikan di bahu Umi. Umi tahu sendiri, aku cuma berusaha nyelamatin nama baik keluarga, tapi Abi malah nyangka aku manipulatif. Umi memeluknya erat. Sudah, nak, mungkin Abi cuma salah paham. Kamu tahu Abi kan? Kadang terlalu keras kalau menyangkut kejujuran. Usi menegakkan kepala, menatap Umi dengan mata yang basah, tapi penuh perhitungan. Umi percayakan sama aku gak bohong.
Aku cuma pengen yang terbaik. Aku gak mau Asa malu. Umi mengangguk pelan. Umi percaya, Nak. Dan disitulah kemenangan kecil kembali berpihak pada Usi. Ia tahu Umi selalu mudah luluh pada air mata dan kata-kata lembut. Namun, sebelum ia sempat bernapas lega, suara mobil terdengar berhenti di depan rumah. Langkah Abi terdengar mendekat, tapi kali ini ada suara lain bersamanya. Suara laki-laki yang sangat familiar di telinga mereka. Ilham, bisik Umi terkejut. Usi menegakkan tubuhnya cepat, panik sejenak, lalu menata ekspresi wajahnya. Tak lama, Abi masuk ke ruang tamu bersama Ilham yang tampak tegas namun gelisah. Ada apa, Bi? Tanya Umi cepat, menatap wajah keduanya bergantian. Abi tidak langsung menjawab. Ia duduk, lalu mempersilahkan Ilham duduk di seberangnya. Ilham tampak menunduk sebentar, lalu berkata pelan namun jelas. Maaf, Pak, Bu. Saya datang bukan untuk memperpanjang masalah, tapi saya nggak bisa tenang setelah kemarin. Jawabnya. Semua menatapnya. Usi menunduk. Jantungnya berdebar keras. Ilham melanjutkan. Saya tahu Asa nggak mungkin membatalkan pernikahan sepihak. Dan saya juga tahu, saya nggak pernah menyatakan perasaan pada Usi seperti yang dibilangnya kemarin. Usi terkejut. Darahnya seakan berhenti mengalir. Senyum tipis di wajahnya lenyap seketika. Abi menatap Ilham dengan mata tajam. Kamu yakin dengan ucapanmu itu, Nak? Ilham mengangguk mantap. Sangat yakin, Pak. Saya dan Asa memang sempat berselisih paham. Tapi saya nggak pernah mengalihkan perasaan saya. Saya hanya inginkan Asa. Air mata Asa jatuh tanpa bisa ditahan dari balik dinding kamar tempat ia mendengar semuanya. Kalimat itu membebaskannya. Abi menatap Usi lama. Begitu lama hingga Usi tak berani menatap balik. Usi. Suara Abi pelan tapi menekan. Masih mau bilang ini semua salah paham? Usi mencoba bicara, tapi suaranya tercekat. Abi, aku cuma terlalu jauh bermain dengan kebohongan. Potong Abi dengan nada dalam. Kamu bukan cuma hampir menghancurkan kebahagiaan adikmu, tapi juga membuat keluarga ini malu. Umi terpaku, menatap putrinya tak percaya. Usi, kamu bohong. Usi mulai menangis lagi, tapi kali ini air matanya bukan lagi senjata, melainkan rasa takut. Umi, aku cuma pingin dicintai juga. Suaranya parau. Ilham menatapnya dengan tatapan iba, bukan marah. Cinta itu gak bisa kamu curi, Usi. Dan yang kamu lakukan bukan cinta, itu ambisi. Ucap Ilham. Usi menunduk, tubuhnya gemetar. Umi menutup mulutnya, menahan tangis. Sementara Abi hanya menatap lurus, kecewa yang mendalam tergambar jelas di wajahnya. Dari pintu kamar, Asa akhirnya keluar perlahan. Matanya merah, tapi suaranya lembut. Kak, semua mata tertuju padanya. Asa melangkah mendekat, lalu berhenti tepat di depan Usi. Aku udah maafin kakak, katanya lirih. Tapi semoga kakak tahu, cinta yang dipaksa gak akan pernah membawa bahagia. Asa memeluk sang kakak, Usi semakin terisak. Ilham memutuskan untuk pamit pulang, dan akan melanjutkan pembicaraan besok. Pagi berikutnya, suasana rumah masih diliputi sunyi yang berat. Tak ada tawa, tak ada obrolan di meja makan seperti biasanya. Hanya denting sendok dan piring yang terdengar pelan, menandakan betapa semua masih terikat oleh rasa malu, kecewa, dan luka. Usi duduk di kursinya dengan wajah menunduk. Matanya sembab, jilbabnya dipakai asal. Sejak semalam, ia tak keluar kamar, menangis tanpa henti. Kini di hadapan Abi dan Umi, ia berusaha bicara meski suaranya bergetar. Abi, Umi, katanya pelan. Aku tahu, aku udah bikin malu. Aku udah nyakitin Asa dan kalian semua. Ia menatap keduanya dengan mata merah. Mungkin udah gak ada tempat buat aku di rumah ini. Umi langsung menggeleng cepat. Matanya berkaca-kaca. Jangan ngomong gitu, Nak. Kamu tetap anak Umi. Tapi Abi hanya diam. Wajahnya tenang, tapi jelas terlihat gurat kecewa di sana. Abi gak marah, Usi, kata Abi akhirnya. Tapi Abi kecewa. Kejujuran itu mahal, dan kamu menjualnya demi sesuatu yang fana. Abi cuma pengen kamu sadar. Usi menunduk, air matanya jatuh. Abi benar, aku udah terlalu buta sama rasa ini. Aku cuma pengen dicintai seperti Asa dicintai Ilham. Ia tersenyum getir. Tapi sekarang aku sadar,
Rasa ingin memiliki yang muncul dari iri hati cuma akan menyakiti semua orang. Asa yang sejak tadi diam, menatap kakaknya dengan tatapan sedih. Ia bangkit perlahan, lalu berjalan mendekat. "Kak, kakak jangan ngomong gitu," ucap Asa. "Kakak nggak mau ada di sini lagi. Kakak malu," jawab Usi. Asa menghela napas berat. "Kak, kalau kakak memang butuh waktu, pergilah. Tapi bukan karena kami benci. Pergilah untuk menemukan diri kakak yang dulu, yang penuh kasih dan tulus," ucap Asa. Usi menatap adiknya dengan mata berkaca-kaca. Pelan-pelan, ia memeluk Asa erat. Tangis keduanya pecah. Kali ini bukan karena permusuhan, tapi karena penyesalan yang akhirnya menemukan bentuknya. Siang itu, Usi berkemas dalam diam. Ia hanya membawa beberapa baju dan tas kecil. Di depan pintu rumah, Umi memeluknya lama sambil berbisik. "Jangan kabur dari keluarga, nak. Kaburlah dari kesalahanmu. Bedakan itu," pesan Umi. Usi mengangguk lemah. Sebelum langkah keluar, ia menatap kedua orang tuanya dan juga adiknya. Mereka bertiga berdiri sejajar. "Maafin Usi," ucapnya sebelum pergi. Abi dan Umi hanya bisa mengangguk pelan, sementara Asa, air matanya masih terus saja mengalir. Usi berpamitan untuk belajar di sebuah pondok. Dan dengan langkah pelan, Usi keluar dari rumah. Pintu tertutup, meninggalkan keheningan yang dalam. Angin sore meniup tirai lembut, seolah ikut menghapus sisa-sisa kekacauan yang sempat menguasai rumah itu. Beberapa waktu kemudian, hari itu langit tampak tenang, awan berarak pelan, seolah ikut tersenyum menyambut hari yang penuh haru. Hari di mana Asa dan Ilham akhirnya disatukan dalam ikatan suci pernikahan. Ya, pada akhirnya Ilham dan Asa menikah. Karena memang keduanya sudah saling mencintai. Tak ada kemewahan, tak ada pesta besar. Sesuai keinginan Asa, pernikahan itu digelar sederhana di halaman rumah, dikelilingi keluarga dekat dan beberapa tetangga. Hanya janur kuning, kursi kayu, dan bunga melati yang menggantung di sudut-sudut taman. Namun suasana itu terasa hangat, penuh ketulusan. Asa mengenakan kebaya putih sederhana. Wajahnya berseri di balik senyum malu. Ilham duduk di hadapan penghulu, menatap cincin di tangannya dengan gugup tapi bahagia. Dan ketika kalimat, "Saya terima nikahnya Asa binti Mahfud," dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, meluncur dengan suara mantap dari bibir Ilham. Air mata semua orang pecah bersamaan. Abi menunduk syukur. Umi mengusap air matanya dengan tisu. Senyum haru tak lepas dari wajahnya. Dan di antara tamu yang hadir, tampak sosok yang sedari tadi duduk di samping Umi. Dialah Usi. Ia datang dengan gamis abu-abu lembut dan kerudung putih. Matanya sembab, namun pandangannya teduh. Setiap kalimat ijab kabul yang meluncur terasa seperti sembilu, tapi juga seperti obat yang menenangkan luka lama. Asa menatapnya sekilas di antara kerumunan. Tersenyum lembut. Senyum itu seakan berkata, "Terima kasih Kak sudah datang." Usai acara, ketika semua orang bersalaman memberi selamat, Usi mendekat. Ilham dan Asa berdiri berdampingan, menunduk hormat ketika Usi mengulurkan tangan. Suaranya bergetar pelan. "Selamat ya," ucapnya lirih, menatap Asa dengan mata berkaca-kaca. "Kalian berdua pantas dapat bahagia ini. Aku ikhlas sekarang." Asa tak bisa menahan air matanya. Ia langsung memeluk kakaknya erat. Tangis keduanya pecah di tengah tamu yang menyaksikan haru. "Terima kasih Kak. Kalau bukan karena keikhlasan kakak, mungkin aku gak akan sampai di sini," bisik Asa di telinga Usi. Usi tersenyum di tengah air matanya. "Dulu aku pikir cinta cuma tentang memiliki, tapi ternyata cinta juga tentang merelakan," ucapnya. Sore itu setelah pesta kecil usai, Asa resmi dibawa Ilham ke rumah barunya. Rumah sederhana di pinggir kota, tak besar, tapi nyaman dan penuh kehangatan. Asa menatap Ilham dengan mata yang berkaca. "Ini rumah kita sekarang." Ilham tersenyum dan mengangguk. "Iya sayang, rumah kecil, tapi aku janji penuh cinta," jawab Ilham. Asa tersenyum bahagia. Ia menatap langit sore dan berbisik dalam hati. "Terima kasih Kak, sudah mengizinkanku mencintainya." Beberapa bulan kemudian, Usi sejak pernikahan Ilham dan juga Asa, ia tak pergi lagi.
Ia sudah kembali di mana rumah yang seharusnya tempatnya pulang. Usi kini tampak berbeda. Ia lebih tenang, lebih lembut, dan lebih banyak tersenyum. Ia sering menghabiskan waktu di masjid dekat rumah, ikut pengajian dan membantu anak-anak kecil mengaji. Abi memperhatikan perubahan itu dengan bangga. Sampai suatu hari, ia duduk bersama Usi di beranda rumah, membawa kabar yang tak terduga. "Usi," katanya pelan. Abi sudah bicara dengan seorang teman lama. Dia punya anak lelaki, namanya Fadil. Soleh, mapan, dan insya Allah bisa jadi imam yang baik. Abi ingin kenalkan kamu dengan dia, kata Abi. Usi terdiam, hatinya berdebar. Abi yakin aku pantas? Tanyanya pelan. Abi tersenyum dan menepuk pundaknya lembut. Anak yang mau memperbaiki diri selalu pantas, nak. Tuhan sayang pada mereka yang belajar dari kesalahan, jawab Abi. Air mata Usi jatuh pelan. Tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena haru. Ia menatap langit senja yang berwarna jingga. Hatinya tenang. Dalam hati ia berbisik. Ilham sudah menjadi masa lalu yang indah. Tapi masa depanku mungkin baru saja mengetuk pintu. Waktu pun terus berlalu. Sejak pernikahan, Ilham dan juga Asa. Rumah tangga mereka sederhana, tapi selalu dipenuhi tawa kecil, aroma masakan Asa dan perhatian lembut Ilham yang tak pernah berubah. Dan Usi juga sudah menemukan kebahagiaannya. Dia menerima perjodohan dengan Fadil. Lelaki itu memang pendiam, namun sebenarnya dia baik. Dan di hari itu, suasana di rumah Abi dan Umi terasa berbeda. Bunga-bunga segar menghiasi halaman, kursi-kursi ditata rapi, dan suara tamu bercampur dengan lantunan sholawat dari pengeras suara menambah hangatnya suasana. Ya, kini giliran Usi yang menikah. Usi duduk anggun di pelaminan dengan kebaya hijau pastel. Wajahnya berseri, tapi menunduk penuh haru. Di sampingnya duduklah Fadil, lelaki berwajah teduh dengan senyum tenang yang mencerminkan kebaikan hati. Ia tak banyak bicara, tapi setiap kata yang keluar darinya selalu menenangkan. Ketika penghulu melafalkan akad, suasana mendadak hening. Dan saat kalimat "saya terima nikahnya Usi binti Mahfud" terucap dengan mantap dari bibir Fadil, air mata Umi kembali jatuh. Kali ini bukan karena kecewa, tapi karena bahagia yang tak terlukis. Abi mengusap wajahnya, menahan haru. Dua putriku kini sudah menemukan jalannya masing-masing, gumamnya pelan. Di antara kerumunan tamu, Asa dan Ilham datang berdua. Asa mengenakan gamis krem sederhana, sementara Ilham tampil dengan batik lembut di sampingnya. Begitu tiba di pelaminan, Asa langsung memeluk kakaknya erat. "Selamat ya kak," ucapnya dengan mata berkaca. Usi tersenyum, membalas pelukan itu sambil berbisik. "Terima kasih Asa, akhirnya kakak tahu, cinta yang Allah pilihkan jauh lebih indah dari cinta yang dulu kakak kejar," ucapnya lirih. Ilham menyalami Fadil dengan senyum hangat. "Jaga Kak Usi baik-baik, Mas. Dia perempuan kuat, tapi hatinya lembut." Fadil mengangguk mantap. "Insya Allah dek, saya akan jaga kakakmu dengan cinta dan doa." Umi menghampiri mereka, menatap keempatnya dengan mata yang basah namun bahagia. "Lihatlah kalian, dulu rumah ini penuh air mata, tapi sekarang penuh doa dan tawa. Umi rasa Allah memang punya cara paling indah untuk menyatukan yang terpisah." Usi menatap ke arah Asa dan Ilham, dua orang yang dulu membuatnya belajar tentang arti cinta dan keikhlasan. Ia menggenggam tangan suaminya erat lalu tersenyum. "Dulu aku kehilangan karena aku memaksa. Sekarang aku mendapatkan karena aku menyerahkan semuanya pada Tuhan," ucapnya pada sang suami. Fadil menatapnya lembut. "Itulah bedanya cinta yang diminta dan cinta yang diamanahkan," jawab Fadil. Asa menunduk, menahan tangis haru. Ia memeluk kakaknya sekali lagi, lebih lama kali ini. Sebelum berkata, "Sekarang kita benar-benar bahagia ya kak?" Usi mengangguk dengan mata berkaca. "Iya dik, akhirnya." Sore itu matahari perlahan turun di ufuk barat. Suara tawa tamu bercampur dengan musik lembut dari pengeras suara. Asa dan Ilham berdiri di sisi pelaminan, memandangi Usi dan Fadil yang kini resmi menjadi suami istri. Dalam hati Asa berbisik, "Ya Allah, terima kasih. Kau ajarkan kami bahwa keikhlasan memang selalu membawa bahagia." Dan di tengah cahaya senja yang hangat, empat hati yang dulu terikat dalam kasih rumit, kini benar-benar damai. Tak ada lagi iri, tak ada lagi luka. Yang tersisa hanyalah cinta dalam bentuk yang paling murni, yaitu
keikhlasan, dan juga kerelaan. Oke Bunda, semoga kisah ini bisa diambil pelajaran ya. Oh ya Bun, ada nggak yang mengalami kisah seperti di cerita ini? Boleh dong komen di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.